فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita akan kembali mengkaji kajian kitab Al-Mabadi al-Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Pondasi-pondasi dasar yang bermanfaat dalam pengesahan Allah, pemahaman ibadah serta ideologi. Sebuah tulisan milik Syekh Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Sebagaimana yang kita janjikan pada pertemuan sebelumnya, setelah kita selesai pembahasan tentang sholat, akan datang setelah ini masih ada berkaitan dengan sholat, namun bagian akhir dari materi sholat tentang berzikir. Kita lengkapkan pembahasan sholat dengan penyebutan gerakan-gerakan sholat secara detail dan perinci berkaitan dengan rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kalinya yang kita selesaikan adalah dua pembahasan sekaligus berkaitan dengan kewajiban sholat dan juga rukun-rukun sholat. Dan pertemuan kita pada sore hari yang berbarakah ini, kita janjikan kita akan mengkaji tentang sunnah-sunnah sholat. Kita katakan berulang-ulang kali pada beberapa kali pertemuan, yang mana perbedaan dari sisi istilah sekaligus hukumnya penting untuk diketahui. Akan bagaimana kita menyikapi tentang masing-masing dari gerakan sholat tersebut. Rukun sholat tidak boleh untuk ditinggalkan apabila ditinggalkan dalam keadaan tidak sengaja. Nah, ketika mengingat, nanti meninggalkannya dalam keadaan lupa, ketika dia mengingatnya, wajib dia menebus dengan satu rakaat sempurna. Kalau kewajiban tidak boleh untuk ditinggalkan dengan sengaja, namun apabila dia tidak sengaja atau lupa, wajib untuk menebusnya dengan sujud sahwi. Kemudian sunnah-sunnah sholat yang akan kita ambil pada pertemuan kita hari ini. Nah, meninggalkannya baik itu sengaja ataupun tidak sengaja tidak sampai membatalkan sholat, hanya saja mengurangi kesempurnaan pahala sholat. Langsung kita mulai berkaitan dengan sunnah-sunnah sholat. Nah, pembahasan kita hari ini berkaitan dengan sunnah-sunnah sholat. Sebelum kita menyebutkan secara detail dan saksama, kita akan membagi dulu bahwasanya sunnah-sunnah sholat terbagi menjadi dua. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Artinya sunnah yang pertama sunnah qauliyah, sunnah berupa ucapan. Sunnah dalam salat berupa ucapan. Yang kedua sunnah berupa perbuatan. Nah, sunnah ucapan dan sunnah perbuatan. Kita mulai dengan sunnah ucapan di dalam salat. Ya, ada beberapa, kita akan sebutkan satu persatu. Sunnah salat berkaitan dengan ucapan paling pertama adalah doa istiftah. Paling pertama adalah doa istiftah. Doa istiftah hukumnya sunnah. Artinya seandainya seorang sholat kemudian tanpa doa istiftah, artinya dia meninggalkannya baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, ingat ataupun lupa, tidak membatalkan sholatnya, hanya saja pahala sholatnya tidak sempurna. Namun ini bisa ditempuh ketika, artinya tidak membaca doa istiftah. Ini bisa ditempuh ketika seseorang masuk ke dalam masjid dalam keadaan masbuk, mendapati imam atau jamaah sudah sholat, kemudian kita khawatir tertinggal, sedangkan kita punya beberapa hal
yang dibaca, baik itu doa istiftah dan juga Al-Fatihah. Di sini kita mengajar Al-Fatihah karena Al-Fatihah adalah rukun. Dan bisa saja kita meninggalkan doa istiftah karena hukumnya sunnah. Demi mengejar satu rakaat yang sudah terlambat kita, agar tidak masbuk, agar tidak terlambat satu rakaat, langsung kita masuk takbir dan membaca surat Al-Fatihah, dan tidak mengapa untuk meninggalkan doa istiftah. Nah, ini yang pertama. Sunnah dalam salat berkaitan dengan ucapan adalah membaca doa al-istiftah. Yang kedua, di antara sunnah qauliyah dalam salat juga adalah at-ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam salat. Jadi ini gerakan yang masih di awal-awal ketika takbiratul ihram, kemudian bersedekap di dada, membaca doa istiftah, baru setelah itu membaca ta'awud. Nah, ta'awud juga termasuk perkara-perkara yang disunnahkan. Artinya bukan wajib dan juga bukan rukun. Yang berikutnya lagi, masih dari doa atau ucapan-ucapan di dalam salat yang tergolong sunnah adalah ucapan amin setelah Al-Fatihah. Baik itu imam, makmum ataupun munfarid. Ucapan amin. Nah, sebagai penutup dari pembacaan Al-Fatihah, dan ini telah kita kaji pada judul kitab Mabadut Al-Fiqh, bahwasanya beliau sang penulis Syekh Yahya bin Ali Al-Hajri hafizallahu taala mengatakan bahwasanya bacaan amin diperuntukkan kepada seluruhnya, imam, makmum dan juga munfarid. Yang berikutnya, di antara sunnah dalam sholat berupa ucapan adalah pembacaan surat selain Al-Fatihah. Pembacaan surat Al-Quran selain Al-Fatihah. Artinya kalau Al-Fatihah hukumnya adalah rukun, tidak boleh untuk ditinggalkan. Pada siapa meninggalkan dengan tidak sengaja atau lupa, wajib bagi dia untuk menebus dengan satu rakaat sempurna. Nah, adapun surat-surat pendek atau bacaan Al-Quran yang lainnya selain Al-Fatihah, hukumnya sunnah. Dia tidak membaca pun tidak mengapa. Dia tidak sampai membatalkan keabsahan sholatnya. Namun, pahala kesempurnaan sholatnya berkurang. Yang berikutnya lagi, di antara sunnah dalam sholat berupa bacaan adalah menjaharkan bacaan, terkhususnya pada sholat malam. Andai dia sholat kemudian tanpa menjaharkan dengan suara yang sir, jadi boleh saja, karena menjaharkan dan hukumnya sunnah. Dia tidak sampai membatalkan sholat bila dia meninggalkannya. Menjaharkan artinya membesarkan suara. Menjaharkan suara di sholat malam terkhususnya yang dijaharkan sholatnya maghrib, isya dan subuh. Ketika dia meninggalkan untuk menjaharkan suaranya, hukumnya boleh. Nah, dia meninggalkannya hukumnya boleh. Sekedar sunnah ketika menjaharkan suara dalam sholat jahriyah, maghrib, isya dan subuh. Kemudian berikutnya lagi berkaitan dengan sunnah dalam sholat pada bacaan adalah lafaz tambahan dalam doa i'tidal. Doa i'tidal. Tambahannya yang pernah kita kaji hukumnya adalah wajib doa dalam i'tidal. Ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamida, makmum menjawab Rabbana walakal hamdu. Ini yang wajib. Seandainya ditambahkan di belakangnya ada tambahan lafadznya mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini tambahan ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang wajib sampai pada ucapan tadi Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Nah, ini juga ucapan yang sunnah. Maksud kami sunnah di dalam salat. Berikutnya lagi di
Di antara sunnah-sunnah salat yang berkaitan dengan ucapan adalah jumlah bilangan lebih dari 3 untuk zikir ruku, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Kita ulangi. Hal-hal yang sunnah juga di dalam salat berkaitan dengan ucapan adalah jumlah bilangan lebih daripada 3 pada zikir ruku, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Nanti ketika seseorang mengucapkan 6 dalam ruku misalnya, telah kita lewati tentang doa di dalam ruku, Subhana Rabbiyal Azim, dan di dalam sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Yang telah kita dapati dari Syekh Yahya, jumlah wajibnya adalah 3 kali, artinya tidak boleh kurang dari 3 kali. Namun lebih daripada 3 kali hukumnya sunnah. Selama imam belum bangkit dari ruku, atau selama imam belum bangkit dari sujud, boleh kita tambahkan zikir ruku dan sujud ini seberapapun banyaknya. Ketika lebih daripada 3, hukumnya boleh. Demikian juga zikir di dalam duduk di antara 2 sujud yang telah kita sebutkan, Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli. Sana pun lebih daripada jumlah 3 kali, hukumnya boleh. Yang wajib adalah 3 boleh. Yang wajib adalah 3 kali, tidak boleh kurang daripada 3 kali. Nah, kemudian berikutnya lagi, di antara sunnah-sunnah dalam sholat berkaitan dengan ucapan adalah membaca sholawat kepada Nabi dalam tasyahud. Membaca sholawat, namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah di dalam tasyahud. Kemudian berikutnya lagi yang terakhir, sekaligus yang terakhir adalah beristi'adah, berta'awud, minta perlindungan kepada Allah dengan 4 perkara. A'udzubillahi min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. 4 perkara yang kita berlindung kepada Allah sebagai doa setelah tasyahud. Kesemuanya hukumnya adalah sunnah. Tapi ini berkaitan dengan sunnah-sunnah salat dari ucapan. Kita akan lanjutkan dengan sunnah-sunnah masih di dalam salat berupa perbuatan. Sunnah-sunnah salat berupa perbuatan. Sebenarnya sebagian telah disebutkan oleh penulis, namun kita katakan metode penulis dalam pembawaan materi sholat disebutkan secara tertib gerakan sholat tanpa memperinci mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang syarat. Metode beliau bagus. Dari awal sampai akhir beliau jabarkan secara tertib sholat yang datang dari Nabi SAW. Namun kita tambahkan dengan fawaid ini menjelaskan secara terperinci bahwasanya gerakan ini wajib, gerakan ini rukun, gerakan ini sunnah. Kali kita akan menyebutkan tentang sunnah-sunnah sholat berkaitan dengan perbuatan atau gerakan. Di antaranya adalah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan selain takbiratul ihram. Nanti lafaz takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan hukumnya wajib. Kemudian selain daripada itu, mengangkat kedua tangan ketika turun ruku, mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari ruku, mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari rakaat kedua setelah tasyahud menuju ke rakaat ganjil berikutnya, rakaat ketiga. Ini mengangkat kedua tangan ini pada 3 tempat tadi hukumnya adalah sunnah. Kemudian
Kemudian sunnah solat berbentuk gerakan berikutnya adalah bersedekap di dada ketika bacaan. Nah, hukumnya sunnah. Artinya seandainya seseorang tidak bersedekap, hanya mengirsalkan, membentangkan mungkin di pahanya, tidak sampai membatalkan salatnya, namun menyelisihi sunnah. Tentunya pahala salatnya akan berkurang. Kemudian sunnah salat berbentuk gerakan yang lainnya adalah memandang ke arah tempat sujud. Memandang ke arah tempat sujud. Kita katakan ini sunnah, bukan wajib. Karena banyak dalil yang datang dari Nabi SAW bahwasanya beliau tidak memandang ke arah tempat sujud beliau. Namun para ulama menyimpulkan ketika dalam keadaan sholat akan mendatangkan khusyuk yang sempurna, ketenangan yang sempurna ketika pandangan mata tidak jelalatan ke sana dan kemari. Oleh karena itu disimpulkan bahwasanya untuk mendatangkan khusyuk atau ketenangan dalam sholat adalah hendaknya pandangan hanya tertuju pada satu titik saja, dan yang paling dekat adalah tempat sujud. Ini termasuk sunnah gerakan di dalam sholat. Berikutnya lagi adalah menempatkan masing-masing anggota sholat, baik itu ruku, sujud, pada tempatnya yang tepat. Artinya memapankan posisinya dalam hal misalnya dalam posisi gerakan ruku, kedua telapak tangan menggenggam lutut ketika ruku. Nah, leher disejajarkan dengan pundak bagian belakang kemudian sampai ke arah pinggang. Artinya masing-masing pada posisinya yang tepat. Ini sunnah. Seandainya seseorang mungkin sholat dalam keadaan ruku, mungkin saja tangannya dia tidak letakkan di lutut, tapi di paha, atau di lebih ke bawah lagi betis. Otomatis punggung dengan lehernya atau kepalanya tidak akan sejajar, akan bengkok, terkadang terlalu moncong ke arah bawah, terkadang juga mendongak ke arah atas. Nah, meskipun tidak sampai membatalkan sahnya sholat, tapi hukum kesempurnaan sholatnya atau pahala sholatnya berkurang. Jadi poin yang berikutnya tentang gerakan sholat yang sunnah adalah masing-masing gerakan sholat, baik itu ruku, sujud, dan seterusnya, mengambil posisinya yang tepat. Yang berikutnya lagi tentang gerakan yang sunnah di dalam sholat adalah mengangkat sikut tangan jauh dari pinggang pada posisi sujud. Nah, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjud farafa'a saqna. Kemudian beliau mengangkat, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian beliau mengangkat mirfaqai, beliau mengangkat kedua sikut beliau, hatta yura bayadu ibtai, sampai kelihatan putihnya ketiak beliau. Jadi menjauhkan sikut dari arah pinggang ketika sujud, dalam artian mengangkat sampai betul-betul kelihatan terbuka yang namanya ketiak, dijauhkan dari pinggang. Nah, ini termasuk sunnah. Yang berikutnya lagi di antara sunnah adalah pandangan mata tertuju kepada ujung jari telunjuk ketika bertasyahud, isyarat dalam tasyahud. Pandangan mata tertuju kepada ujung jari telunjuk ketika mengisyarat dalam tasyahud. Nah, ini yang berkaitan dengan barakallahu fikum jami'an
sunnah salat dalam perbuatan. Nah, kemudian yang terakhir adalah menghadap ke arah kanan dan menghadap ke arah kiri ketika salam. Karena yang wajib adalah, atau yang rukun adalah maksud kami, ucapan salamnya. Adapun menghadap ke kanan dan ke kiri, artinya ketika dia tidak menghadap hanya dengan mengucapkan salam. Ketika dia hanya mengucapkan salam dengan ucapan tanpa menghadap ke kanan dan kiri, tidak sampai membatalkan sholatnya. Jadi menghadap ke kanan dan ke kiri ketika salam, dua penutup salam. Salam dua penutup sholat. Nah, hukumnya adalah sunnah. Gerakannya, maksud kami. Bukan bacaannya. Kalau bacaannya hukumnya adalah rukun, tidak boleh untuk ditinggalkan. Adapun gerakan ke arah kanan dan ke arah kiri adalah hukumnya tayyib sunnah. Nah, ini bagian akhir dari pembahasan tentang sunnah sholat yang kita bagi menjadi dua. Ada sunnah berkaitan dengan bacaan, ada sunnah berkaitan dengan perbuatan, yang keseluruhnya bagian daripada menggerakkan sholat. Dengan demikian telah kita mengambil 3 gerakan di dalam sholat. Pertama rukun, pada pertemuan sebelumnya wajib-wajib sholat juga telah kita terangkan. Kemudian yang kali ini kita ambil adalah sunnah sholat berkaitan dengan perbuatan dan juga ucapan. Nah, karena waktu telah berakhir, insyaallah cukup sampai di sini. Insyaallah kita janjikan pada pertemuan berikutnya kita akan mengambil lagi berkaitan dengan makruh sholat, artinya tidak boleh dilakukan di dalam sholat, dan juga sebagai pelengkap yang membatalkan sholat. Sebenarnya hanya sedikit, namun insyaallah kita akan akhirkan pada lain kesempatan, dan beberapa poin berikutnya juga kita akan ambil pada pertemuan lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Al-ilmu indallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.